Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan awal bulan Komariah dengan metode epemeris, setidaknya ada beberapa langkah. Yang pertama, memperkirakan waktu ijtima, yaitu dengan cara konversi dari Hijriah ke Masehi. Dan yang kedua, memastikan waktu ijtima, dan ini harus diambil data-data dari lembaga astronomi. Yang ketiga, mencari sudut waktu matahari dan waktu matahari terbenam. Ini saat kita menghitung waktu maghrib dulu, waktu di ilmu falak 1. Yang keempat, menentukan tinggi hilal, berapa derajatnya, apakah sudah masuk atau belum. Yang kelima, menentukan keadaan hilal. Langkah pertama ketika memperkirakan waktu istima yang harus kita pahami seperti kemarin, yaitu melihat konversi dari Hijriah ke Masehi. Ini saya berikan contohnya untuk hitungannya. Ketika mau menentukan awal Ramadan 1440 Hijriah, maka yang kita cari tanggal 29 Sya'ban 1440. Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Kenapa? Karena kita harus berpatokan pada tanggal 29-nya ini. Karena setelah tanggal 29 bisa saja ini tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Oke, jadi yang jadi patokan itu 29. Bisa jadi besok tanggal 30 Sya'ban, bisa jadi besok tanggal 1 Ramadan. Jadi untuk menentukan awal Ramadan kita ambil 29 Sya'ban. Untuk menentukan awal Idul Fitri atau Lebaran itu berarti kita harus menentukan 29 Ramadan. Begitu. Untuk menentukan Idul Adha, karena itu Dzul Hijjah, maka di sini kita bulan sebelumnya yaitu Dzulqa'dah, berarti 29 Dzulqa'dah. Jadi kalau menentukan awal bulan itu yang dicari akhir bulan sebelumnya, gitu ya. Ini bulannya. Kemudian tahun-tahunnya berarti bulannya Sya'ban ini dikurangi 1, tahunnya juga dikurangi 1, berarti menjadi 1439 tahun, 7 bulan, 29 hari. 1439 dibagi 30 ini dari mana? Yaitu satu siklus untuk tahun Hijriyah atau 30 tahun sama dengan 47, sekian. Nah, komanya kita buang. 47 kali 30 sama dengan 1410. 1439 1439 dikurangi 1410 sama dengan 29 tahun. Jadi 29 tahun ini hasil dari ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kelebihan 47 ini dikalikan dengan 10631. 10631 dari mana? Jumlah hari selama 30 tahun atau selama satu siklus. Ada 499 657 hari. Nah, kemudian ini sudah kita turunkan, kemudian 29 kita turunkan. Ini tahun Basitoh pada Hijriyah. 29 kali 354 sama dengan 10,266. Nah, berarti ada kelebihan kabisatnya, karena ini Basitoh berarti ada kabisatnya. Selama 29 tahun itu ada 11 hari. Oke, jadi ini 11 dari mana? Ini kelebihan kabisat selama 29 tahun. Itu ada 2, 5, 7, 9 dan seterusnya, itu nanti dilihat. Nah, setelah itu 7 bulan kita turunkan. 7 bulan kita turunkan, baru 29 kita turunkan. Kemudian kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, kita konversikan. Kalau konversi dari Hijriah ke Masehi, berarti itu ditambah. Berarti hasilnya tadi 510 itu ditambah ini selisih hari dari Hijriah ke Masehi 227016 sama dengan 737 186. Kemudian kita tambahkan juga dengan koreksi Gregorius, yaitu ada 13 hari sama dengan 737 199. Kita lanjutkan, jumlahnya tadi 737.199, kemudian dibagi 1461. 1461 dari mana? Satu siklus bulan Masehi atau satu siklus tahun Masehi. Jadi ini kita sudah ke Masehi. Nah, sama dengan 504, sekian. Nah, berarti 504 daur atau siklus kita kalikan, komanya kita buang. 504 kali 1461 nanti hasilnya di sini. Kemudian dikurangi, ternyata ada 855 hari. Kita taruh di sini.
Nah, sudah ketemu 504, kita masukkan kali 4 tahun. 4 dari mana? Ya ini 1461, ini hari. Kalau dijadikan tahun ada 4 tahun, kalau satu siklus. Jadi 504 kali 4 sama dengan 2016 tahun. Kemudian 855 ini, 855 kan lebih dari 1 tahun. Lebih dari itu harus kita bagi dengan 1 tahun basitohnya Masehi. 855 dibagi 365 sama dengan ternyata ada 2 sekian. Ya kita ambil duanya, komanya kita buang. 2 kali 365, nanti hasilnya di sini dikurangi ini, ternyata ada 125 hari ini. Oke, berarti kita ketemu 2016 tahun, 2 tahun, 125. Ini kita jadikan bulan, mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, ternyata itu ada 4 bulan 5 hari. Nah, Februari itu kan ada 28, 29, itu bagaimana Pak? Ya ini 2016 tambah 2 berarti 2018, itu tamnya. Berarti kalau aslinya berarti 2019. Nah, 2019 bisa dibagi 4 enggak? Nah, kalau bisa dibagi 4 berarti nggak bisa, kalau tidak bisa berarti basito. Kalau basito berarti 24 hari dalam bulan Februarinya. Oke. Nah, tahun 2016 ini 2016 tahun dan 2 tahun ini kita gabungkan karena sama-sama dengan tahun, menjadi 2018. Kita dapat kesimpulan berarti 2018 tahun 4 bulan 5 hari. Tapi ini tahun tam. Kalau mau dijadikan sebenarnya berarti ini tambah 1 dan ini tambah ini harinya bukan, yang tahunnya tambah 1. Jadi menjadi bulan kelima, tahunnya 2019. Bulan kelima itu berarti Mei, 2019 berarti ini. Jadi tahunnya itu 5 Mei 2019. Sehingga tadi 29 Sya'ban 1440 sama dengan 5 Mei 2019. Lalu hari dan pasarannya bagaimana? Ya kita bisa patokan dengan jumlah Hijriah tadi 510 170. Ini dibagi 7 untuk menentukan hari, dibagi 5 untuk menentukan pasaran. Tapi ini patokannya dengan Hijriah. Nah, jadi dimulai hari apa, pasarannya apa. Kalau kita mau patokan dengan Masehi boleh. Nah, berarti yang kita ambil dari sini, ini dibagi 7, kemudian dibagi 5. Nah, seperti penentuan hari kemarin. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu menentukan atau memastikan waktu ijtima. Setelah kemarin kita lihat untuk perkiraan waktu ijtima, hari ini kita mau melihat dipastikan dulu. Ini data-data yang harus dipenuhi. Nah, ini adalah definisinya. Kalau mau lihat datanya lebih mudah sebetulnya. Jadi misalkan ini FIB terkecil pada 4 Mei 2019 pada pukul 23 GMT. 4 Mei itu kan kemarin perkiraan waktu istimanya. Nah, ini data matahari, ekliptik longitude matahari pukul 23, karena ini pukul 23, yaitu 44 derajat 11 menit 60 detik. Kemudian pukul 24, 44, 14, 25. Data bulan juga begitu. Jadi data bulan itu pukul 23 dan 24 kita ambil. Nah, kemudian kita hitung pertama yaitu menghitung sabak matahari. Sabak matahari yaitu ELM pukul 23 dikurangi pukul 24 atau kita sebut SM. Ini nilainya mutlak. Jadi ini yang ekliptik longitude matahari pukul 23 dikurangi pukul 24 sama dengan 0 derajat 2 menit 25 detik. Ini sebetulnya ada minusnya, tapi karena ini nilai mutlak, jadi nanti yang ini ketiga ini sabak matahari, sabak bulan dan jarak matahari bulan ini nilai mutlak, maka minusnya dibuang. Jadi tetap nilai mutlak itu berarti tidak ada minusnya, karena kita melihat sabak itu selisih. Jadi nol, hasilnya minus atau tidak minus sama saja, hasilnya tidak ada minusnya. 0 derajat 2 menit 25 detik. Yang kedua kita mau menghitung sabak bulan, seperti tadi sabak matahari juga begitu. Berarti ALB pukul 23 dikurangi ALB pukul 24. Nah, ini dikurangi sama dengan
dengan min 0 derajat 32 menit 31 detik. Nah, karena ini nilai mutlak, maka minusnya juga kita buang menjadi 0 derajat 32 menit 31 detik. Yang ketiga, mau menghitung jarak matahari dan bulan atau MB. Rumusnya ELM dikurangi ALB. LM yang pukul 23 berarti yang 44.11 ini dikurangi ALB pukul 23 juga 14.17 ini. Nah, ini pukul 23 dan pukul 23 juga ELM sama AB-nya dikurangi. Karena ini nilainya mutlak. Jadi ini meskipun hasilnya minus tapi minusnya dibuang. Selanjutnya kita hitung sabak bulan muadal, yaitu rumusnya SB dikurangi SM. SB itu berarti yang sabak bulan, mana tadi sabak bulannya? Dan di sini berarti yang ini dikurangi ini. Sabak bulan dikurangi sabak matahari. 0 ini dikurangi yang atas ini. Sama dengan 0 derajat 30 menit 6 detik. Selanjutnya kita mau menghitung titik ijtima. Titik ijtima yaitu MB dibagi SBM. MB berarti jarak matahari bulan tadi 0 derajat 5 menit 48 detik dibagi SBM. SBM itu berarti sabak bulan muadal. Jadi misalkan ini MB-nya, dikurangi dibagi ini. Nah, ini MB dibagi SBM sama dengan 0 derajat 11 menit 33,69 detik. Ini namanya titik ijtima atau TI. Kemudian kita mau melihat ijtimanya itu pukul berapa. Nah, tadi waktu FIB terkecil yaitu pukul 23 ini ditambah dengan TI-nya. TI ini berarti tambah 0 derajat 11 menit 33 detik. Ini pukul 23 ditambah 0 derajat sama dengan 23 11 33. Kemudian karena ini masih local mean time, artinya masih GMT, masih di London Greenwich Mean Time atau di London di Inggris, maka kita jadikan WIB. Karena ini kita mau melihat di Kartosuro misalkan atau di Solo. Koreksi WIB yaitu ijtima plus WIB. Jadi hasilnya ini 23 11 3369 ditambah dengan jarak Greenwich ke WIB itu 7 jam, berarti tambah 7 derajat sama dengan 30 derajat 11 menit 33,69 detik. Nah, karena tidak mungkin jam itu lebih dari 30 dan ini terjadi pada 4 Mei, maka 30 ini dikurangi 24 sehingga nanti ini menjadi 5 Mei. Nah, berarti 30 dikurangi 24 menjadi 6, berarti jam 6 pada tanggal 5. Itulah ijtimanya. Ijtima awal Ramadan 1440 terjadi pada 5 Mei 2019 pukul 6 lebih 11 menit 33 detik. Terima kasih.